Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kita yang keempat, alhamdulillah beliau karena berkesempatan hadir di sini di tengah-tengah kesibukan beliau insya Allah akan menyampaikan materi tentang kebijakan Merdeka Belajar dalam peningkatan mutu pendidikan. Profesor Dr. Din Wahidin MA, waktu dan tempat kami bisa silakan Pak. Terima kasih Pak Agus, Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan dua kutipan ini Ibu dan Bapak. Jadi kutipan pertama ini dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, Khalifah keempat sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ini 1600 tahun yang lalu, ya bukan kemarin sore ini, 1600 tahun yang lalu menulis. Jadi menyampaikan kepada umatnya. Dan ini tulisan ini tidak hanya terkenal di negara Muslim. Saya pernah ke Amerika, salah seorang penulis di sana mengutip ini. Jadi tulisannya sudah luar biasa dan barangkali sangat visioner gitu ya. Seorang Ali bin Abu Thalib 1600 yang lalu menyebut, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Dan sekarang terbukti kita harus menyesuaikan pembelajaran itu, termasuk Ibu dan Bapak mengajar mahasiswa kita di kampus kita masing-masing harus disesuaikan dengan zamannya. Sekarang zamannya. Nah, yang kedua ini William Foster. Jadi ini seorang pelaut Pak. Kalau lihat baca sejarahnya, dia seorang pelaut, tetapi juga karena pelaut ini juga ahli strategi mungkin gitu ya. Ini banyak dikutip juga pendapatnya itu oleh bidang manajemen, termasuk bidang manajemen pendidikan. Ini tentang quality. Jadi mengapa saya kutip? Karena topik saya itu kan tentang tadi Merdeka Belajar dan kualitas belajar. Jadi menurut sang pelaut ini yang kita adopt juga sekarang dalam bidang pendidikan, kualitas ini bukan sesuatu yang accident, tiba-tiba datang, tidak. Jadi quality ini tidak datang dengan tiba-tiba, tapi pasti direncanakan. Bagaimana perencanakannya? Menurut William Foster ini ada 4 Bapak dan Ibu kalau kita di universitas kita ini mau meningkatkan kualitas. Pertama, menurut William Foster ini, pertama adalah kualitas itu pada dasarnya result of high intention. Jadi kualitas itu merupakan hasil dari suatu pemikiran tingkat tinggi. Jadi kalau kita tidak berpikir keras begitu ya, memikirkan, memfokuskan apa yang harus dilakukan, ya mungkin tidak terwujud kualitas itu. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kualitas what happen in the classroom oleh guru-guru, oleh dosen, berarti mesti ada hasil dari pemikiran yang sangat tinggi ini. Yang kedua, menurut dia itu disebut ini sincerely effort. Jadi usaha yang sungguh-sungguh, yang ikhlas. Sincerely itu ikhlas, jadi tidak kepura-puraan, tidak ada maksud apa-apa gitu ya effortnya, usahanya itu, tapi usaha yang ikhlas. Nah ini betapa berat gitu ya, ikhlas itu antara lain ya kita, ya ini kewajiban. Mudah-mudahan Allah juga mencatat sebagai amal soleh, ya begitu saja harapannya. Jadi sincere effort. Yang ketiga, intelligent direction. Jadi melalui pengarahan, melalui arahan-arahan yang cerdik. Jadi seorang kepala sekolah, seorang rektor, seorang kaprodi melakukan upaya-upaya kualitas supaya di kampusnya, di prodinya melaksanakan kegiatan yang bermutu, pembelajaran bermutu, dia harus melakukan intelligent direction, begitu. Dan yang terakhir, skillful execution. Jadi skillful execution itu ya mengeksekusi dengan skillful, dengan penuh keterampilan. Jadi bukan coba-coba, bukan try and error, tapi melaksanakan sesuai dengan profesi dan potensinya. Ini mudah-mudahan Ibu dan Bapak dua hal yang menginspirasinya. Jadi berikutnya silahkan dibaca.
saja ya. Jadi ini ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kaitannya mutu. Dua hal ini saja. Jadi tadi poinnya sebetulnya ya, tadi poinnya. Mari kita diskusikan nih. Sekarang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Regulasinya jelas ada. Jadi regulasinya ini tidak liar gitu ya. Ada regulasinya. Salah satunya yang terakhir itu peraturan Mendikbud nomor 3. Jadi kalau Ibu dan Bapak nanti bahannya nanti minta ke panitia sudah disampaikan. Silahkan, tapi salah satu aturannya itu peraturan Mendikbud nomor 3 itu tentang standar nasional pendidikan. Kalau melihat rujukannya standar, mungkin tadi pagi juga sudah dibahas, itu intinya saya ingin yang terakhir saja, yang keempat, tentang apa namanya, sekarang ini Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu kan membuat semua kampus itu bergeliat, dibuat lelah gitu ya. Tapi kita syukuri saja ya, karena ada Kampus Merdeka, Ibu dan Bapak diundang ke sini juga mungkin gitu ya. Nah, salah satu yang keempat itu adalah pesan ini, mahasiswa atau perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar perguruan tingginya selama 2 semester. 40 SKS, jadi ini luar biasa ini. Jadi kita harus merelakan, harus mempersiapkan mahasiswa kita belajar di luar prodi kita, malah mungkin di luar kampus kita, bisa juga pada prodi yang berbeda, pada kampus yang sama, jadi diterjemahkan saja oleh kita ya. Jadi mungkin tahap awal nantinya adalah ngikut kuliah pada prodi yang berbeda, pada fakultas yang sama. Kan berarti tetangga saja gitu ya, di fakultas yang sama, atau pada prodi yang berbeda pada universitas yang sama, beda fakultas. Berarti kan oleh universitas tinggal dibuat regulasinya gitu. Tidak terlalu sulit. Kurikulum itu kalau toh ada perubahan tidak pernah radikal. Beda dengan mana yang radikal itu ya gitu. Kurikulum pendidikan tidak pernah radikal. Selalu ada perubahan step by step, pelan-pelan, malah ada irisan yang lama juga ada, kira-kira. Itu kira-kira. Jadi ini pun saya yakin belajar di luar kampus itu bukan hal yang baru. Setiap universitas sudah merelakan mahasiswanya KKN di luar kampus kan gitu. Sudah magang di luar kampus, sudah studi banding di luar kampus. Jadi sepertinya tinggal ya diperhalus, dibuat suatu kegiatan yang lebih pas gitu. Nah, berikutnya adalah ini, kalau toh ada perubahan khususnya dalam Merdeka Belajar ini, minimal ada 5 hal yang harus dipertimbangkan minimal. Pertama, memang harus ada evaluasi. Evaluasi itu ya dibuat oleh fakultas sendiri, oleh universitas sendiri, tentang mengapa ini mesti ada perubahan seperti begini, apa alasannya. Nah, riset-riset dosen mungkin juga bisa diambil. Ada riset yang mengatakan mungkin bahwa dengan belajar keluar kampusnya, ibarat dulu dalam cerita silat, teman-teman, ibu dan bapak, kalau baca cerita silat, seorang yang sedang belajar silat itu tidak satu perguruan, tapi pindah dari satu perguruan satu ke perguruan lain, pindah-pindah sampai akhirnya balik lagi, dan kualitasnya biasanya lebih bagus. Itu kira-kira berarti. Jadi Mas Menteri ini mungkin dulunya sering baca komik gitu, komik silat, bahwa memang yang ahli pesilat jagoan itu dari berbagai perguruan. Nah, itu mungkin gitu ya, evaluasi. Yang kedua, kalau toh ada perubahan dalam kaidah sistem pedagogi, maksudnya itu pedagogi itu harus keberpihakan ke siswa, yang belajar itu mahasiswa. Jadi jangan sampai Kampus Merdeka membuat mahasiswa terlambat kuliahnya. Karena terlambat kuliahnya, nikahnya juga terlambat. Dosa Bapak kalau nikahnya terlambat. Ya, tanggung jawab itu kira-kira gitu. Jadi udah terlambat itu nikah mahasiswa teh. Udah sesuai dengan rencana gitu. Nah, ini juga jangan sampai melaksanakan pembelajaran di luar kampus tapi mereka terlambat. Nah, itu tidak boleh. Yakinkan mereka di luar itu jauh lebih bagus dari di kampus. Kalau lebih jelek, ya mendingan di kampus kita. Di kita saja di prodi, kan begitu pembandingnya. Ya, yang berikutnya sudah barang tentu perkembangan ilmu dan teknologi.
Kita ingin belajar bagaimana di tempat lain. Itulah the real experiences kita ya. Bisa belajar di tempat lain, bagaimana juga dosen lain mengajar, bagaimana budaya kerjanya, bagaimana kultur akademiknya. Memang banyak hal. Bagus sekali kalau bisa belajarnya juga di luar negeri. Bagus, banyak pelajaran gitu ya. Nah, selain memang kebijakan pemerintah, Pak, Ibu, ini kebijakan pemerintah. Pemerintah memberikan kebijakan melalui menterinya itu ada kampus merdeka. Jadi sahur Pak Jokowi, ya Bu, taatlah ke Pak Presiden kita ya, supaya lancar. Jadi kalau toh nanti ada perbedaan-perbedaan, ada ketidaksetujuan, ya ada forum lain. Jadi untuk forum ini mah amankan saja dulu, kita laksanakan, bagaimana melaksanakannya sesuai dengan kaidah dan rambu-rambu yang ada. Dan itu kebijakan pemerintah, termasuk juga peluang globalisasi dan tantangan saat ini. Kita belajar mengajar itu pada abad 21. Beda dengan waktu saya belajar jadi mahasiswa tahun 72. Ibu dan Bapak tahun 72 saya sudah jadi mahasiswa. Kalau Ibu mungkin masih anak kecil atau jangan-jangan belum lahir kalau Ibu yang muda ini mah gitu ya. Saya sudah jadi mahasiswa tahun 72, jadi toskolot Bapak ya. Abah ulama dan tidak susah-susah kuliah. Sekarang saja susah gitu karena memang tadi tingkatannya juga persyaratannya diperbaiki. Ini sengaja saya tulis nih supaya tidak lupa dan supaya sekarang ini ada kecenderungan ada perubahan-perubahan termasuk perubahan regulasi pendidikan. Undang-undang pendidikan ini kemarin kan melalui Omnibus Law gitu ya, tidak jadi. Jadi panjang umur ini Pak, Undang-Undang nomor 12 itu 5 tahun yang lalu kita mendengar mau diganti, tapi masih panjang umurnya belum diganti juga. Jadi ini subhanallah ya, panjang umur. Nah yang saya ingin ingatkan adalah begini, satu yang digarisbawahi saja, bahwa tujuan pendidikan itu adalah agar mahasiswa kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini tolong, terutama bapak-bapak dan ibu yang nanti dekat dengan anggota DPR ya, atau calon anggota DPR, misalnya ibu sama, tolong yang ini mah jangan diungkit-ungkit lagi, jangan dibuat tafsir baru lagi. Biarkan ini bagus, karena mengangkat ingin mahasiswa atau generasi muda itu selamat di dunia dan di akhirat, Pak. Hanya di Indonesia atau hanya di beberapa negara tertentu yang pendidikannya mengajak selamat di dunia dan di akhirat. Saya belajar di Amerika pernah dan tidak mengajak selamat di akhirat. Batu percayaan mereka mah. Jadi bagaimana? Pokoknya mah di dunia senang, bahagia, benar mungkin gitu. Terserah di alam akhirat udah tidak percaya. Di kita ajak itu. Whatever the religions gitu ya. Apapun agamanya diajak. Makanya agama itu wajib sejak SD, SMP, SMA termasuk perguruan tinggi. Jadi kalau notos saya mah tong minta dirubah lah gitu ya. Mohon ya, ini pesan saya kepada ibu dan bapak. Mudah-mudahan bapak dan ibu juga punya pemikiran yang sama. Biarkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Sama itu mah tong dikutak-kutik gitu ya. Itu ada di mana? Nah, saya kutip batasan kurikulum ini, bukan batasan orang per orang, tapi batasan dari regulasi dari Undang-Undang nomor 12. Nah, kurikulum itu disebut di sini seperangkat rencana dan pengaturan. Jadi ada plan, ada manajemen gitu. Plan, manajemen. Jadi kalau yang disebut RPS itu adalah kurikulum, ya sudah benar. Walaupun Pak Kepala kan suka bilang ya, apa bedanya dosen di Indonesia dan di Amerika? Nah, ini saya kutip dari Pak Kepala tadi terus dicariuskan tacan. Cek Pak Kepala nih kata Pak Prof Kuman. Jadi bedanya dosen di Amerika dan di Indonesia itu begini katanya. Kalau di Indonesia suka pakai RPS tidak kalau ngajar, Bapak Ibu guru, Bapak dosen, tara sana gitu. Nggak pernah, saya mau pakai otak. Nah gitu. Nah kalau di Amerika ya memang pakai planning. Ya, tidak disebut RPS tapi lesson plan mungkin. Tapi jangan-jangan tidak pakai otak. Nah, mending mana? Pakai otak atau mendingan pakai RPS gitu ya. Taros we ka Pak Uman eta oge da Bapak ge ti Pak Uman eta mah dunungan kita bersama ya. Jadi begitu. Jadi ada rencana, ada pengaturan rencananya. Rencana itu harus bagus. Kata orang manajemen, rencana itu setengah perjalanan selesai. Jadi
dosen-dosen muda yang belum menikah, kemudian sudah buat rencana, sudah sah 50% sudah nikah gitu. Jadi mana atas 50% eta. Tapi anu bade nikah deui teu kenging heula tong waka nuju Covid tos bada Covid mah teu langkung lah gitu. Oke. Jadi itu ya pengaturan. Pengaturan apa? 4 hal nih. 4 hal. Tadi yang 2 semester dalam perkuliahan ini dalam 10 menit selesai karena pesertanya luar biasa, Pak. 4 hal dalam ilmu kurikulum itu. Pertama, ngatur tentang tujuan. Tentang goals. Nah, makanya Ibu dan Bapak dari sejak setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu Pak Kupis. Pak Kupis itu sibuk dengan istilahnya itu profil lulusan gitu ya. Debat itu profil lulusan. Dengan kompetensi, learning objektif, pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar, profil lulusan, mau di bahasa Inggris kan jadi learning outcome prodi, learning outcome jurusan. Wah, pokoknya sibuk. Karena memang ini amanat undang-undang, jadi harus disepakati dulu mau dibawa kemananya itu, jadi apanya itu harus sepakati di goalnya tadi. Nah, MBKM pun harus dalam kerangka mau dibawa kemana anak mahasiswa ini, tujuannya apa. Nah itu Bu, Pak. Nah yang kedua, isi, konten. Isinya apa? Nah terutama sesuai dengan mapel kita. Jadi isinya itu mapel kita. Di perguruan tinggi jadi dosen itu luar biasa. Kalau di SMP, SMA, SD, kurikulumnya itu disiapkan oleh Puskurbuk. Kira-kira begitu guideline-nya, materi, tema-temanya juga sudah oleh Puskuru. Jadi dosen beda. Diberi otonomi Ibu dan Bapak itu. Jadi kurikulum perguruan tinggi itu adalah perguruan tinggi yang bersangkutan yang bertanggung jawabnya. Itu undang-undang. Makanya di awas eta undang-undang nomor 12 teh ya. Itu undang-undang. Jadi yang disebut dengan universitas yang bersangkutan itu pada dasarnya adalah prodi yang bersangkutan. Jadi kalau Bapak prodinya apa punten? Hukum. Oke, hukum itu ya di prodi Bapak saja. Walaupun mungkin studi bisa saja membandingkan bagaimana hukum perdata di fakultas lain, universitas lain supaya tidak nyeleneh gitunya, tapi betul-betul sesuai. Jadi untuk prodi berdekat-dekatan dengan sejenis silahkan Bapak. Berdekat-dekatan boleh, tapi untuk yang lain kan tidak boleh ya berdekat-dekatan dengan teman sejenis mah gitu ya. Kalau untuk prodi ini boleh. Jadi tanya ke prodi lain, tanya prodi lain sehingga kita bisa melihat. Itu tentang isi dan bahan ajar. Yang ketiga tentang delivery system. Kalau cucu saya ingat delivery system itu ingat apa? Nah, Kentucky itu kan ingat delivery. Wah, suka kakek beli makanan, nah ada delivery. Ya ingatnya delivery itu Kentucky. Nah, kalau delivery system yaitu sistem penyampaian. Jadi what happen in the classroom itu tanggung jawab Ibu dan Bapak. Nah, ini juga. Nah, sekarang dengan Merdeka Belajar, what happen in the classroom itu didelegasikan juga ke unit lain. Tidak hanya di kita saja. Ya bagus saja. Supaya bisa belajar mahasiswa bagaimana kalau diajar oleh dosen lain, bagaimana kultur budaya di tempat lain. Nah, yang aspek yang keempatnya itulah ada assessment. Assessment itu menilai. Jadi kalau mikro, guru kita mengajar, menilai itu rujukannya. Ketika kita mengajar, menyampaikan bahan dengan metode yang tepat, di ujungnya kan ada assessment. Ada UAS, ada UTS, ada apapun namanya, ya, ada ulangan gitu, mau formatif ataupun sumatif. Nah, hal yang tidak boleh dalam assessment, haram hukumnya bagi ilmu kurikulum. Jadi Ibu dan Bapak sudah belajar dari kurikulum dari saya, jangan ada komentar dari mahasiswa seperti begini. Misal, Pak, Bu, ini UASnya sulit sekali dan aneh. Tidak pernah diajarkan itu tes, itu apa, soal dalam tes tadi tidak pernah dibicarakan. Jadi beda antara materi yang diajarkan dengan tes yang diberikan. Itu tidak boleh terjadi dalam kurikulum. Tidak boleh. Sekali lagi, jangan jaka sembung, bawa golok, apalagi itu ya. Jaka sembung, jangan sampai tidak sama antara materi dengan yang diteskan. Jadi harus sama.
harus kira-kira spirit yang sama lah begitu. Itulah karena prakteknya yang 4 tadi, tujuan, materi, metodologi, dan assessment itu harus saling kait mengkait. Baik Ibu dan Bapak, seperti ini kira-kira alurnya MBKM dengan pendidikan ini. Oke, karena Ibu dan Bapak itu speed learners, cepat ini Pak Agus. Jadi bisa diikuti saja lah ya, ini wah dipahami, ini akan juga dipahami. Nah, ini sekali lagi tadi hanya divisualisasikan saja. Jadi, kalau Ibu dan Bapak di prodi masing-masing akan melaksanakan wajib belajar 3 tahun, 3 semester bagi mahasiswanya, berarti kunci yang paling harus dilakukan adalah ada manajemen di perguruan tinggi, dibuat suatu regulasinya, jadi panduan perguruan tinggi, kalau belum bikin dulu itu. Yang kedua di fakultas turunannya sampai akhirnya prodi, bukan dibalik, prodi babak belur, di universitas belum ada, di sini dulu payungnya dibuat regulasinya. Ya kalau ada kesulitan, lihat di Google banyak universitas yang ada regulasinya, tinggal buka, diadopsi lah begitu ya. Nah, jadi ada manajemen. Kemudian yang kedua, karena ini menyangkut juga pembelajaran ataupun pengalaman belajar dengan tempat lain, jadi sebelum komitmen ada transaksi dengan mahasiswa, Ibu dan Bapak harus melakukan MOU dulu, penjajakan dulu. Kalau dengan universitas lain, ya MOU itu formalnya. Sebetulnya informalnya mah karena kita kenal dengan dia, kenal dengan kaprodinya, kenal dengan dekannya, ya ada hubungan, sambil ada obrol-obrol, disepakati, gayung bersambut itu namanya. Nah, ketika gayung bersambut, ya sudahlah, jangan bertepuk sebelah tangan, kata Pak Agus, segitulah gitu ya. Kita ingin bekerja sama dengan universitas lain, tapi belum dihubungi, jangan-jangan mereka juga menolak, ya mungkin saja. Ya, begitu. Saya pikir itu ya ini harus sambil kuliah sajalah ya, ini mah tidak perlu dibahas, tapi intinya belajar itu ada pendalaman dan ada perluasan. Kalau pendalaman itu sangat disenangi oleh bapak-bapak, tapi tidak disenangi oleh ibu-ibu gitu ya. Kalau perluasan apa Pak? Nah, silahkanlah juga dipelajari, tapi dalam kurikulum, dalam belajar memang ada ini. Kita harus belajar pendalaman belajar di kampus dan di luar kampus. Tapi juga ada perluasan pengalaman belajar di kampus dan di luar kampus. Ini juga 1 semester Ibu dan Bapak kalau mau belajar. Tapi oleh Ibu baca saja, pahamlah gitu ya. Oke, ini kondisinya seperti ini. Nah, juga ada koherensi vertikal, koherensi horizontal. Intinya harus ada kesinambungan lah begitu ya. Kalau vertikal berarti antara semester 1, semester 2 sampai ke atas. Antara S1, S2, S3 gitu. Kalau horizontal ya sejenis pada fakultas yang sama atau pada semester yang sama antar mata kuliah saling mengisi, saling menguatkan. Nah, ini barangkali kata kunci dari Merdeka Belajar itu. Pertama, dirancang dulu desainnya, desain kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu berupa panduan. Apa isi panduannya? Kalau nanti Pak Agus perlu, saya beri dari berbagai universitas. Nanti Pak Agus minta saya kirim, bagikan ke tempat lain gitu ya. Atau Bapak Ibu cari sendiri di Google. Kalau sudah di Google itu sudah milik publik. Tinggal dirujuk saja gitu ya, dirujuk dari sumber tadi. Sebab kalau tidak boleh dibaca orang ya jangan dimasukkan ke Google gitu logikanya ya. Jadi yang pertama desain tingkat universitas. Yang kedua ada manajemen bagaimana pengelolaannya pada luar prodi di kampus. Jadi kita ingin luar prodi dulu, tapi di kampus yang sama yang tadi saya sebut. Prodinya berbeda, tapi di fakultas yang sama atau dari universitas yang sama. Itu yang paling gampang dulu. Jadi yang B ini yang paling gampang. Dibuat aturannya satu fakultas, misalnya ya. Nah, apakah semua mata kuliah? Nah, ini juga harus ditetapkan. Jadi jangan semua mata kuliah silahkan dipilih oleh mahasiswa. Mungkin pimpinan prodi memilih dulu lah 1 atau 2 dulu mata kuliah. Mata kuliah mana? Yang paling sederhana adalah mata kuliah yang semester depan ditawarkan.
Jadi kalau ditawarkan semester depan, itulah yang dipakai supaya minggu depan, semester depan itu mahasiswa yang berminat ke situ, kira-kira ya. Nah, sebab kalau tidak sedang ditawarkan, berarti kan dirancang harus ada dibuka materinya. Itu akan merepotkan juga bagi prodi. Itu Bapak dan Ibu untuk yang B ini. Jadi yang B lebih mudah di fakultas yang sama atau di universitas yang sama. Tinggal rembugan mana dulu, bagaimana teknisnya. Yang C itu manajemen kuliah pada prodi yang sama di luar kampus. Nah, di luar kampus mungkin sekota, mungkin sekabupaten, mungkin seprovinsi, silahkan. Antar provinsi mangga, antar negara mangga. Jadi pilihannya ada di Ibu dan Bapak. Kan namanya juga suka-suka, merdeka gitu ya, silahkan. Nah, yang ke D, manajemen kuliah yang prodi yang berbeda di luar kampus. Kalau tadi prodi yang sama, ini prodi yang berbeda. Yang E, nah ini yang E ini yang terutama nih. Ini memang bukan kuliah yang E ini, tapi lebih pada di luar kampus ada magang, ada praktik kerja, praktik pun macam-macam, ada praktik industri, ada macam-macam lah istilahnya. Ada apalagi ya, praktik industri, prakrin, ada praktik kerja, termasuk KKN. Jadi aktivitas di luar tapi bukan sit in duduk kuliah. Oke. Nah, kalau menurut Kemdikbud, nah ini juga silakan saja dilihat, dicatat, yang di luar mengajar itu ada 8 itu yang bisa dipilih. Ini bukan kata saya, sumbernya Kemdikbud, ada 8. Pertama, magang atau praktik industri. Ya, ini bukan hal baru, beberapa prodi mas sudah lama ada magang. Mahasiswanya keluar, apakah di industri, apakah di lembaga pemerintah, apakah di LSM, praktik industri, praktik kerja, apakah di perhotelan, itu sudah dilakukan, mekanismenya sudah punya pengalaman lah kita. Ya sudah barang tentu ini juga diawali dengan MOU, supaya kuat kalau ada MOU, supaya tidak diterlantarkan mahasiswa juga, ada rujukan formalnya gitu. Nah, yang berikutnya proyek di desa, ke desa. Nah, ada pertukaran pelajar. Jadi mahasiswa kita belajar di fakultas mana, di universitas lain. Nah, sudah barang tentu di sini juga harus diikuti dengan sistem administrasinya, sistem keuangannya, karena mereka ke sana itu harus terregister sebagai mahasiswa dan SKS-nya diperhitungkan. Begitu. Ada penelitian. Nah, sudah barang tentu kalau yang seperti ini kan penelitiannya penelitian yang mana dulu? Apakah penelitian dosen, berarti mahasiswa ikut jadi pengumpul data, jadi asisten, atau kita dapat penelitian dari sumber lain. Nah, Ibu dan Bapak juga penelitian itu sumbernya macam-macam, termasuk dari luar negeri. Ibu dan Bapak sudah pernah mendapat grant penelitian luar negeri? Acungan yang sudah. Nah, mengapa belum punya? Mengapa belum pernah? Belum pernah mendapatkan grant. Apa jawabannya? Karena kita belum pernah ngajukan. Betul tidak? Karena belum pernah ngajukan. Saya sudah ngajukan dan belum menang, ya mungkin juga gitu ya. Tapi Ibu dan Bapak yang belum pernah mengajukan, nanti pun mendapatkan grant, tidak akan dapat karena belum pernah ngajukan. Jadi artinya kalau ada kesempatan, ajukanlah gitu ya. Ada proyek studi independen, ada proyek kemanusiaan, ada mengajar di sekolah. Jadi banyak cara gitu ya. Dan itu dibuat SKS-nya, diresmikan. Nah, kita bukan untuk bagi-bagi SKS tanpa ada tingkat tagihannya. Itu juga jangan, karena semuanya harus dalam kerangka meningkatkan kompetensi kemampuan begitu. Jangan bagi-bagi SKS. Nah, sudahlah, kamu dapat 10 SKS, tugasnya apa? Riset, apa itu, nanti magang di sana. Magangnya hanya untuk membantu fotokopi, hanya untuk ngetik, SKS-nya 20, kan dirugikan mahasiswa gitu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Itu Ibu dan Bapak, cara itunya, materinya, dan
kira-kira seperti ini. Bahannya ada. Nah, ini juga penjelasannya bagaimana. Nah, yang kedua, ini tentang mutu. Tentang mutu, karena semuanya harus dalam kerangka mutu. Saya ingin satu transparan saja dulu, ini standar mutu. Nah, jadi kita ini kan ada standar nasional pendidikan, ada 8. Jadi Ibu dan Bapak bersyukur bekerja pada suatu lembaga yang standarnya sudah ada. Satu, standar lulusan. Jadi Ibu dan Bapak sudah target ini, ada promise, ada janji bahwa mahasiswa kita setelah 6 semester ini, 8 semester harus jadi apa. Itu dalam standar lulusan itu dikemukakan. Standar lulusan. Standar isinya apa? Jadi materi-materi itu, gitu ya. Sampai yang 8. Saya ingin nanya ke yang di depan aja Ibu, yang salah satu standar yang Ibu ingat standar apa? Hah? Ada 8 standar pendidikan tinggi. Yang salah satu Ibu ingat dari 8 standar apa? Standar isi. Oke, standar isi, standar proses, standar lulusan, standar evaluasi, kira-kira gitu ya. Itu tinggal dibuka saja. Bandingkan dengan apa yang kita lakukan. Sudah melakukan itu atau tidak. Jadi kalau belum, tidak perlu nunggu ditegur oleh Pak Dekan, dan mau ditegur oleh Pak Dekan juga. Ya, oleh kita saja, oh belum ya, berarti disesuaikan. Nah, menurut regulasi, ini standar, yang disebut standar itu normal level of quality or achievement. Jadi standar itu adalah pada tahapan normal dari suatu kualitas atau achievement. Nah, begitu. Jadi kita harus sampai pada mengantarkan mahasiswa kita ini sesuai standar itu pada level yang normal. Kalau ingin mahasiswa kita ini menjadi perawat, nah ini yang lazim menjadi perawat itu kemampuan apa? Kalau menjadi guru, misalnya itu jari guru itu sampai di level mana? Apa cirinya? Kira-kira seperti itu. Ibu dan Bapak, ini tidak perlu dikaji, singkat kata, singkat cerita lah begitu ya. Nah ini, apa yang harus kita lakukan ketika MBKM ini akan kita lakukan? Pertama, memang ini ada dimensi kurikulumnya. Kurikulum mahasiswa yang nanti akan datang ke sini bagaimana diperlakukannya dan bagaimana kita mengaturnya. Tadi kan sudah belajar kurikulum itu isinya apa? Ada goal, tujuan, ada materi, ada metode dan ada assessment. Yang kedua staffingnya, dosennya. Tersedia tidak dosennya kalau kebetulan banyak membludak ke kampus kita. Dosennya teh mung Pak Gus wungkul. Ya susah kita, atau hanya ibu berdua. Repot kita. Nah, berarti harus jamin human resources cukup. Ketiga, finansial. Jadi ini ada dampak finansial ini. Apakah finansial uangnya dikeluarkan dari kampus ke orang lain, ke lembaga lain karena ada mahasiswa kita yang keluar, atau dari keluar masuk ke kita, ada karena mahasiswa dari luar juga datang ke kampus kita. Jadi ada finansial yang harus diatur, termasuk honor dosen. Bapak mau nggak mengajar 4 kelas tambahan tapi honornya tidak ada? Ya tidak mau dong. Ibu mau 2 kelas saja Bu, tapi tidak dihonoran oleh universitas ini, lillahi ta'ala lah. Nggak bisa, kita harus ada gitu angkanya. Nah supaya semangat. Yang ketiga ini digital facilities. Jadi kampus kita harus sudah mulai melengkapi digital facilities, melengkapi dengan LMS, Learning Management System. Itu mah bukan tugas individual dosen. Dosen mah literasi terhadap TIK, literasi terhadap misalnya tadi internet. Kalau yang menyediakan fasilitas nama universitas gitu ya. Mudah-mudahan didengar oleh Ibu dan Bapak pimpinan universitas. Ini semuanya calon rektor, calon dekan, saya doakan semua yang hadir. Pasti mulai bulan depan ada yang sudah jadi rektor dan jadi dekan, didoakan ke Bapak. Mudah-mudahan ya didoakan. Apa dekan semua nih yang hadir ini, jangan-jangan. Baik. Nah yang terakhir, yang berikutnya manajemen kelembagaan. Jadi ada manajemennya, ada pengaturannya. Intinya adalah komitmen semua unsur dalam universitas. Kalau MGMP itu, kalau MBKM itu mau diberlakukan. Mungkin itu Ibu dan Bapak, karakteristik PBM seperti ini. Nah, kata akhirnya begini.
kata akhirnya. Jadi arah kurikulum baru ini, kalau misalnya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu akan diterapkan, dalam pandangan saya itu pertama, seimbangnya human touch dengan technological touch. Seimbangnya sentuhan manusiawi dosen, dan mengajar mah harus dosen itu harus langsung, itu lebih pas gitu ya. Mahasiswa itu bergetar hatinya kalau ditatap oleh dosen itu, apalagi disebut namanya, itu bergetar, entah gembira entah takut, pokoknya bergetar saja gitu ya. Kalau mau ditatap kuno cakep misalnya dosennya, mahasiswa itu tungkul terus misalnya. Jadi intinya ada human touch, pendekatan manusiawi, mengajar dengan baik, menggunakan media dengan baik, ada sentuhan manusiawi begitu. Yang kedua, sentuhan teknologi. Ya tadi, tidak omong doang dosen di kelas itu, sudah tidak zamannya sekarang. Model begini sudah tidak zamannya nih, harus ada model-model pembelajaran, ada tugas literatur, ada bagi kelompok, ada penyajian, supaya 4C itu di kelas itu diterapkan. Di SD, 4C itu sudah diterapkan oleh para guru SD ke siswa-siswanya. Komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan trik critical thinking itu di SD. Apalagi di universitas. Jadi ibu dan bapak jangan ceramah doang. Jadi sekarang itu bikin tugas macam-macam. Di SD sudah senang para ibu wanita, karena toasted camerong di lipstick awet katanya bu. Jadi karena tidak mengajar berbicara terus gitu. Jadi awet dijamin lipstick itu. Karena dulu katanya pernah ada kepala sekolah yang melihat ngajar bagus nate, isuk-isuk itu si kepala sekolah teh nempuan muka, terutama muka ibu-ibu, lipstiknya rapi, nanti istirahat kalau masih rapi kene goreng ngejarnya sana gitu, karena rujukannya teh ngomong. Tapi mun camerong, bagus, padahal camerong teh kemudian tos makan bakso dan lain tos ngajar, kira-kira seperti itu. Itu dulu. Tapi sekarang human touch, technological touch itu seimbang. Yang kedua, harus menguatkan kompetensi, menguatkan karakter. Jadi kompetensi karakter itu ya boleh dibedakan lah, karena kaitannya kompetensi itu pengetahuan, karakter itu sikap, perilaku, afeksi. Bukan hanya jujur saja, bukan hanya santun saja, tapi ada curiosity, itu afeksi, itu sikap, ada keinginan tahuan, ada leadership, itu karakter. Supaya kita punya leadership yang kuat generasi muda ini. Jangan ditincak pun diam saja, takut gitu. Oke, punya keberanian dan spiritual kompetensi tadi. Jadi jangan sampai goyah. Kita ingin mendidik dunia akhirat selamatnya. Jadi kalau teknologi itu dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Jadi kalau ada robot, ya robot untuk membantu pendidikan, membantu kesehatan. Sekarang kan robot dalam pandemik ada gitu ya, supaya membantu. COVID gari kapan robot mantu ya, walaupun tidak pakai masker gitu, tidak kena. Jadi hebatnya robot itu di situ ya. Jadi hebatnya robot. Tapi sebagus-bagusnya robot itu bisa kentut. Nah itu bedanya tuh. Jadi pintar manusia biasa kentut gitunya. Nah, singkat kata singkat cerita, intinya harapannya pendidikan kita ini ingin membawa bangsa Indonesia itu ke arah super smart society, masyarakat cerdas, masyarakat adil makmur. Dan dalam bahasa Indonesia kita kutip dari ajaran Islam, negara yang baldatun toyibatun wa robun gofur, insyaallah. Mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Riswandi, saya dari STY PGRI Sukabumi. Ya. Tadi sangat menginspirasi. Kebetulan kami sekarang menggodok Prof. Jadi setuju, yang pertama yang harus dilakukan adalah harus memiliki kebijakan dari kampus institusi sendiri supaya prodi tidak babak belur. Karena kami jujur saja, untuk di prodi saja sekarang dengan walaupun kami sudah
bekali pedoman dan sebagainya, masih belum menemukan sebuah kerangka yang betul-betul kita percaya diri untuk menyusun kurikulum ini. Tapi insya Allah kita berusaha. Yang ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah yang tadi program untuk Merdeka Belajar, kalau kita totalkan 40 SKS di luar perguruan tinggi dan 20 SKS di dalam prodi di dalam perguruan tinggi. Apakah itu tadi, saya hanya mau pertegas saja, skema itu dilakukan apakah tadi hanya dengan onsite untuk kuliah saja atau tadi ada kegiatan belajar? Karena kalau kita melihat merujuk pada Kemendikbud nomor 3 2020, ini istilahnya adalah kegiatan belajar. Maka diimplementasikan di ayat 1 itu dan selanjutnya bahwa kegiatan yang dimaksud dengan kegiatan belajar di dalam maupun di luar itu, maka muncullah yang 8 itu. Nah, ini tolong diperjelas, apakah tadi kami bisa nanti, apakah yang dari, kalau kita totalkan 60 SKS ini, kalau saya melihat di skema 144 untuk saya di program sarjana, itu sekitar 40%-an yang harus dilakukan pembelajaran dengan model MBK tadi. Kemudian yang kedua, bisakah ada contoh Prof tentang peta atau matriks bagaimana kurikulum yang sudah kami miliki yang dimetrikskan atau dipetakan kompetensinya dengan program kurikulum berbasis kompetensi ini. Ya, itu saja mungkin dua pertanyaan. Satu-satu saja. Satu ya. Jadi pertanyaan Pak Aris ini juga mungkin mewakili teman-teman karena bagaimanapun juga ini kita punya persoalan yang sama ya. Pertama ini berkaitan dengan total SKS itu. Kegiatan belajar identik dengan mengikuti kuliah kan kira-kira begitu. Saya ingin jawab dulu payungnya dulu. Sekali lagi di awal, kalau toh ada kebijakan harus dalam konteks tadi fokus pada customer kita. Fokus pada kegiatan metode pembelajaran. Jadi maksudnya jangan membuat bingung siswa gitu, mahasiswa kita. Kalau toh ada kebijakan ini, mahasiswa kita kompetensi yang ingin dicapainya bisa lebih cepat. Karena belajar di tempat yang berbeda, walaupun mungkin beda mata kuliah, tapi spiritnya ke arah kompetensi tadi, Pak. Jadi jangan sampai kompetensinya misalnya kalau di ekonomi kan ahli ekonomi misalnya gitu ya. Jangan sampai nanti kuliah di tempat yang lain-lain tidak menopang ilmu ekonominya. Kita tahu memang ekonomi banyak spektrumnya, boleh juga itu menopang ekonomi yang dia juga ahli international syariah misalnya gitu ya. Berarti kan dia ada penambahan tapi masih serumpun. Jadi hati-hati nanti memberikan izin keluar kampus, kemudian yang saya sebut tadi bagi-bagi SKS tapi harus setara itu. Harus yakin 2 SKS itu kan ada perhitungannya gitu ya. 2 SKS itu berarti 14 kali pertemuan. 14 kali pertemuan ada tugas-tugas yang terstruktur begini. Nah, adil tidak kalau hanya ikut di sana magang kemudian disebutkan SKS sekian padahal dia do nothing. Tidak mengerjakan apa-apa, tidak seimbang. Khawatir nanti kompetensinya tidak tercapai. Hanya SKS di atas kertasnya saja ikut ini. Nah, itu harus diyakinkan itu terjadi. Jadi maksud saya adalah pada saat menghitung kegiatan belajar, memang belajar itu bukan sit in ikut kuliah saja. Tapi juga yang 8 itu kan bukan kuliah itu. Yang 8 tadi itu bukan kuliah. Misalnya ikut penelitian. Nah, yang administrasi yang harus dilakukan adalah penelitian yang mana? Apakah ada penelitian universitas? Berarti mahasiswa itu ikut di situ menjadi pengumpul data, mengikut mengolahnya, kan bagus experience itu. Mungkin itu setara juga dengan mengikuti kuliah statistik misalnya, ada kesetaraan itu. Nah, tapi kalau itu tidak ada penelitiannya, dosennya juga tidak melaksanakan penelitian, berorah mahasiswa misalnya. Jadi mungkin itu tidak dilakukan. Mana yang paling memungkinkan? Misalnya proyek desa. Nah, proyek desa itu yang paling mungkin dilakukan adalah cari apakah di Pemda sedang ada proyek desa. Nah, kita ajukan ke
kemana itu yang wilayah yang mengurus desa itu, ada mahasiswa kami, yuk kita kerjasama dibuat MOU-nya sehingga satu sama lain menguntungkan. Proyek desa juga diuntungkan, ada mahasiswa datang, honornya juga kalau mahasiswa tidak terlalu mahal, dan mahasiswa pun punya pengalaman, dihitung, dibuat pengalamannya, disetarakan SKS-nya. Jadi memang MOU itu penting supaya tadi volumenya bagaimana kita bisa mengkalkulasi SKS-nya. Itu yang berkaitan dengan kegiatan belajar. Oleh sebab itu tahap awal entong nu jelimet-jelimet teuing bisi susah. Targetnya semester ini persiapan. Tahun depan jangan dulu keluar kampus kalau saya gitu ya, supaya tidak susah. Di kampus yang sama saja dulu. Kerjasama, nah kan lebih realistis. Atau kalau toh 1-2 juga ke kampus lain yang dimana prodinya punya rekan dekat dari sana. Sehingga tinggal misalnya kerjasama, yuk jadi dosen tamu, nah, misalnya. Ibu ke sana jadi dosen tamu, dari sana juga ke sini, kan pembayarannya juga di atas kertas saja, gitu. Karena tidak mengeluarkan anggaran. Tapi ada MOU dipenuhi, berarti kan jadi kumulatif bagi universitas. Mahasiswa juga mendengarkan ada kuliah lain. Kalau hanya dosen tamu saja mungkin gampang dilakukan. Atau misalnya saja tadi memang kuliah di kampus lain ya yang reasonable saja. Yang maksudnya mahasiswa juga dalam kondisi begini kan semuanya juga daring. Jadi kuliah di kampus lain juga jangan-jangan daring juga, atau sama susah lah begini. Jadi kalau dalam pandangan saya semester depan kalau diduga sedang daring, mulai saja kerjasamanya di universitas yang sama atau universitas yang dekat-dekat secara geografis dengan kita. Bapak di Sukabumi ada Universitas Muhammadiyah pasti mau, ada apalagi STKIP mesti mau, begitu ya. Mereka juga sama berkepentingan, apalagi sekarang sama-sama hadir. Dibuat MOU informal dulu sekarang mumpung hadir, kan kira-kira begitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kurikulum berbasis kompetisi, contohnya bagaimana? Semuanya juga sedang mencari bentuk, Pak. Kalau di kampus saya juga baru begitu. Jadi di kampus saya hanya sudah diawali ada panduan universitas sudah, panduan universitas sudah ada, jadi prodi bekerja sesuai dengan panduan universitas. Jadi dibalik kudu aya payungna heula, ke urang merujuk ke situ, gitu. Jadi didesak ya, mungkin besok lusa kepada para pimpinan universitas bagusnya mah ada payungnya dulu. Nah, dari payung itulah nanti kita membreakdown prodi harus bagaimana. Walidin MA ini memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu tentang bagaimana kebijakan Merdeka Belajar bisa meningkatkan peningkatan mutu pendidikan Bapak Ibu semua. Mungkin sekian dari kami untuk materi yang keempat. Selanjutnya insya Allah akan ada penutupan. Bapak Ibu dimohon tidak bubar terlebih dahulu. Insya Allah nanti akan ada penutupan dari Pak PLTK Bak Akademik dan Kemahasiswaan. Terima kasih Prof. Din atas kesempatannya. Sebelum beliau mengakhiri, marilah kita beri aplaus kepada beliau. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimohon